Kemarin kita bahas apa? Termometer ya, sama tangki. Oh. Oke, minggu lalu kita bahas bab 6 ya, first order reaction, kasusnya temperatur, ya kan? Betul ya? Kasus temperatur. Terus kemudian kasus temperatur ini dengan berbagai macam gangguan ya. Kalau gangguannya step function, kalau gangguannya impuls gitu ya. Terus kita belajar juga liquid level ya. Kita belajar liquid level. Kita belajar liquid level. Sampai liquid level ya, minggu lalu ya, sampai liquid level. Video udah lihat? Kita bahas ya. Oke, ini ya, yang minggu ini kita belajar sampai bab 7 ya, pertama kali. Berarti yang bab 6 sisa oh enggak, ternyata liquid levelnya masih kurang ya. Liquid level masih kurang, liquid levelnya oke. Liquid level pertama kali kemarin kita bahas dengan laju alir keluar adalah sebanding dengan tinggi aliran dan berbanding terbalik dengan hambatan dari valve ya, dari valve. Nah, sekarang gimana kalau kasusnya keluarnya konstan? Nah, jadi kan kalau kemarin keluarnya nggak konstan ya, karena tingginya cairan kan lama-lama berkurang ya, atau begitu ada gangguan dia tiba-tiba naik gitu ya. Jadi laju alir keluar tidak konstan ya, tidak konstan. Nah, gimana kalau konstan? Ini ya, gimana kalau konstan? Nilai Q0 sama dengan Q0 steady state ya. Jadi yang bagian sini, ya, nilai Q0, Q out ya, Q out. Nilai Q out sama dengan Q out steady state ya. Jadi nilai ini adalah 0 ya. Q out min Q out steady state. Ini 0 ya. Nah, sehingga ini kan sama dengan Q. Sama dengan A dH per dt. Ya, ini Q min 0 sama dengan A dH per dt ya, hasilnya ini ya. Nah, ini yang berbeda. Nah, sehingga kalau di ini jadi 1/AS ya. Nah, gangguan berupa step function. Nah, berarti Q masuk ini ya. Q masuk ini sama dengan UT. Sama dengan UT ya. Jadi, kalau ini di Laplace-kan sama dengan 1/S. Ya. Berarti HS sama dengan 1/AS kuadrat.
ya kan? S-nya ini dari Q ya. Q-nya dipindah ke kanan 1/S. Jadi ini S-nya jadi S kuadrat ya, jadi seperti ini ya. Nah, HS sama dengan 1/AS kuadrat. Nah, ini kalau kita inverse, balik ke HT, jadi 1/A-nya tetap, 1/S kuadrat itu berarti T ya. Nah, T berarti step merupakan ramp function ya. Ramp function itu yang dengan berjalannya waktu dia semakin bertambah, ya, miring ya, garisnya miring ya, garisnya miring. Jadi merupakan ramp function. Terus sekarang mixing proses. Nah ini ya, kalau semula kita belajar liquid level itu kan cuma bucket terus dikeluarin isinya gitu ya. Nah sekarang kita belajar kalau misalnya mixing proses, jadi proses pencampuran konsentrasi antara masuk dengan keluar berbeda gitu ya. Nah yang pasti kalau keluar itu pasti sama dengan karena dianggap teraduk sempurna, maka konsentrasi keluar sama dengan konsentrasi di dalam tangki ya. Jadi kalau kita buat neraca masanya garam, ini ya, laju alir masuk kali konsentrasi masuk, dikurangi laju alir masuk, kurangi konsentrasi, dikurangi laju alir keluar, kurangi konsentrasi keluar, sama dengan perubahan massa garam di dalam sistem ya, di dalam boundary ya. Nah, pada saat steady state ini tidak ada perubahan. Jadi XS steady state dan YS steady state ya. Jadi Q kali XS main Q kali YS sama dengan 0. Hanya kita kurangkan seperti biasa ya. Jadi Q X main XS, ini Q juga Y main YS gitu ya. V-nya keluar ya karena volume tidak berubah ya. Lihat ya di sini ya, Q sama dengan Q ya. Jadi volume tidak berubah ya. Ya, volume di dalam sistem tidak berubah. Jadi V-nya bisa keluar ya. V bukan fungsi T ya. Ya, di sini berubah jadi X besar sama Y besar ya, di mana X besar adalah X min XS. Y besar adalah Y min YS ya. Kemudian kita Laplacekan persamaan ini. Q-nya karena sama, kita keluarkan pindah ke kanan jadi V per Q, gitu ya. Ini jadi XS, ini jadi YS, nah ini jadi SYS ya. Kemudian kita jadikan satu yang mengandung YS, nah jadilah persamaan ini ya. Nah. YS per XS, berarti yang X pindah ke kanan di bawah, ini juga pindah ke kiri gitu ya. Jadi ada yang tahu ini taunya apa? Taunya apa ini di sini? V per Q. Taunya ini sama dengan apa? Tau di sini? V per Q kok. Jadi XS pindah di bawah, ini jadi 1/1 plus V Q kali S. Nah, jadi taunya sama dengan? Tau di sini sama dengan? V per Q. Nah. Kok. Ya, tau di sini sama dengan V per Q ya. Oke. Kok diam semua ya? Ini nggak ngikutin ya?
Oke. Nah, sekarang sekarang kita belajar kalau liquid level. Jadi balik ke liquid level ya. Kita belajar kalau liquid level itu kan paling simpel liquid level ya. Kalau liquid level itu disusun seri atau paralel. Jadi ada 2 tangki, 3 tangki gitu ya. Kita main 2 tangki, 3 tangki gitu ya. Nah, sekarang yang lebih simpel adalah yang paling simpel itu kalau gabungan berarti non interacting. Jadi tangkinya tidak sambung menyambung gitu ya. Cuman keluar dari tangki 1 dia ditampung di tangki kedua gitu ya. Keluar dari 1 tampung ke tangki 2. Tapi antar tangki ini tidak nyambung ya. Nggak nyambung. Antar tangki tidak nyambung ya. Ini udah bab 7 ya. Non interacting tank ini bab 7. Jadi bab 7 ini kita bahas interacting tank dan non interacting tank. Sekarang non interacting. Tangki 1 seperti biasa ya. Q main Q1 ya. Q masuk dikurangi Q keluar sama dengan A dH1 per dt. Terus hambatan keluar adalah tergantung ketinggian dari sistem 1 per hambatan dari valve ya. Nah, jadi ini tidak perlu turunkan lagi, ini ngikutin yang liquid level yang lalu ya. Jadi Q1 ya, Q keluar kurangi dibagi Q masuk sama dengan 1 per tau S plus 1. Nah, tangki 2 pada dasarnya juga sama ya. Tangki 2 pada dasarnya juga sama. Ada yang tahu tol-nya sama dengan apa? Tol sama dengan apa? Tol sama dengan apa? Liquid level? Tol sama dengan apa? Tol? Pada proses liquid level kali S. A kali R. Ya, jadi kalau tol 2 jadi A2 kali R2 ya. Ya, ini sama persis ya, cuma sekarang masuknya ada lagi 1, adalah keluaran dari tangki 1 itu masukkan ke tangki 2, terus kemudian keluaran tangki 2 gitu ya. A2 DA2 per dt. Nah, Q2 keluaran dari tangki kedua adalah tergantung dari ketinggian tangki kedua bagi hambatan valve kedua. Nah, penurunannya sama persis seperti yang sudah pernah dibahas. H2 per Q 1 sama dengan R2. Nah, kalau H ada R-nya ya. Kalau Q per Q sama dengan seper. Ya, jadi di sini ada 3 variabel bebas. Tadi nyoba laptop satunya, jadi makanya pakai 2 font. Oke, sekarang udah dengar suara saya kan ya? Bukan, suara kita yang nggak masuk kayaknya ke Koko tadi. Oh gitu, oke. Kelihatannya volumenya tadi loh, tak kecilin. Oke, sekarang kita gabungkan. Nah, ini ya, kita gabungkan gimana caranya mencari perbedaan ketinggian di tangki kedua, ya, tapi berdasarkan kondisi di
tangki pertama, gitu ya. Ini bisa Q2 per Q, bisa H2 per Q. Pokoknya gimana menghubungkan kondisi tangki kedua terhadap perubahan yang kita berikan di tangki pertama. Gitu ya, intinya itu ya. Jadi ini contohnya saya cari H2 per Q. Jadi saya cari berapa sih ketinggian air di tangki kedua kalau dipengaruhi oleh gangguan dikasihkan pada masukan tangki pertama. Ya, jadi kita punya H2 per Q1 dikali Q1 per Q. Ya. Nah, ini ya. H2 per Q1. Nah, kalau H atasnya H, rumusnya itu ada R-nya ya. R per TO2S plus 1. Nah, Q1 per Q seperti 1 per. Nah, bisa juga aku cari misalnya Q2 ya. Kalau Q2 ini adalah Q2 per Q1 kali Q1 per Q gitu ya. Tergantung ya ditanyain apa. Oke, sedikit-sedikit kita belajar blok diagram ya. Sedikit kita belajar blok diagram. Ini ya. Jadi di tangki ke-1 adalah ini blok diagram ya. Ini namanya blok diagram. Ini namanya yang di kotak ini namanya transfer function ya. Ini namanya transfer function. Nanti di setelah UTS kita banyak belajar mengenai transfer function. Jadi di tengah ini adalah transfer function ya. Ini total keseluruhan yang begini-begini namanya blok diagram. Transfer function blok diagram selalu di dunia S. Selalu persamaan di dunia S ya. Selalu setelah di Laplace kita gambar blok diagramnya. Nah, jadi di tangki 1 ini ya. Hubungan Q1 per Q. Jadi hubungan debit air keluar per debit air masuk. Hubungannya adalah ini. Nah, di kondisi kedua, H2 per Q1. Hubungannya ini ya. Kalau ini saya ganti Q2, H2-nya saya ganti Q2, maka blok diagramnya ini sama dengan 1 per TO2S plus 1. Ya, tergantung yang ditanyakan. Ya. Kalau Q1 saya ganti H1. Q1 saya ganti H1, maka ini adalah R1 TO1S plus 1. Ya. Ketika ini H1, apakah saya bisa cari kondisi kedua? Di sini. Adakah H2 per H1? Adakah Q2 per H1? Jadi kalian lihat ya. Misal ini ya, misal ini. Kanan per kiri sama dengan di sini ya. Q1 per Q adalah seper TO1S plus 1. Ya. H2 jadi kanan per kiri ya. Sama dengan yang tengah ini ya. H2 per Q1 adalah ini. Ya, jadi H2 ini adalah Q1 kali ini. Ya, H2 adalah Q1 kali ini. Q1 adalah Q kali ini. Gitu ya. Nah, ini pengenalan blok diagram ya. Kalau misalnya saya cari di sini Q2, maka kalian harus cari rumus di sini adalah Q2 per Q1 sama dengan apa? Ditulis di sini. Gitu ya. Makanya ini jadi sama dengan 1 per TO2S plus 1. Karena Q2 per Q1 sama dengan 1 per TO2S plus 1. Ya. Nah, kalau misalnya sekarang ini saya ganti H1, ini apa? Maka kalian harus cari rumus H2 per H1. Sama dengan apa? Nanti taruh sini. H2 per H1 sama dengan R2 per R1. Ya, tergantung ya. Prinsip blok diagram seperti itu ya. Selalu yang ditulis adalah pembaginya kanan per kiri sama dengan apa gitu ya.
Sama seperti ini tadi. Nah, ini ya. H2 per Q1. Jadi sebelah kirinya Q1, sebelah kanannya H2 gitu ya. Q1 per Q ya. Jadi sebelah kanannya Q1, sebelah kirinya Q gitu ya. Oke. Kita lanjut ya. Nah, ini kasus misalnya gangguan berupa step function. Langsung ya, gangguan berupa step function. Q masuk di tangki 1. Q berarti ya. Aliran masuk di tangki 1. Q ya. Step function ya, berarti sama dengan super S ya. Sama dengan UT ya. Ya. QT sama dengan UT. Nah, jadi QS sama dengan super S. Maka di sini langsung muncul super S ya. Langsung muncul super S. Nah, supaya ada soalnya, kita coba masukkan nilainya di misalkan ini ya. Nilainya misalkan ini. Jadi hambatan valve di tangki kedua adalah 1, terus kemudian ini apa namanya? Ini apa namanya? Time constant ya. Time constant di tangki 1 0,5, time constant di tangki 2 sama dengan 1 ya. Nah, ini ya, kita masukkan nilainya. Hasilnya seperti ini. Ya. Masukkan nilainya hasil seperti ini. Terus kemudian seperti biasa ya, kita parsialkan jadi A, B, C gitu atasnya ya. Ini ya, ketemunya ABC-nya. Ini ketemu ABC-nya, ya, A-nya 1, B-nya setengah, C-nya min 2. Ya. Sehingga, terus kemudian kita untuk mengetahui ini ya, kita inverse Laplace ya, kita inverse Laplace. Sehingga HT adalah sepres 1, setengah 0,5 S plus 1. Ini E pangkat min 2T. 2 per S plus 1 itu 2 kali E pangkat min T ya. Betul? Betul. Oke. Jadi ini adalah non-interacting tank. Nah, sekarang kita belajar interacting tank. Interacting tank di sini contohnya adalah disambungkan di bagian bawah. Ya. Contohnya ini tank pertama, ini tank kedua. Sambungnya di bagian bawah ya. Paling dasar ya. Paling dasar ya. Tetapi soal tidak selalu disambung di paling bawah ya. Ya. Bisa juga soalnya ini diangkat sedikit. Bisa juga miring. Bisa juga naik, gitu bisa ya. Nah, Pak, nggak kedengeran, Pak. ini nggak kedengeran. Saya nggak kedengeran. Suaranya kecil. Suara ngecil, Pak. Sudah bisa dengar? Masih sama kok. Kecil. Apa ya? Ada beda nggak
kalau gini? Tetap sih. Di setting mikrofonnya mungkin kok itu bisa digedein ininya. Apa suara mic-nya kok. Sudah dengar nggak? Tetap kecil sih kok, tapi ya gitu ya wis. Tes, halo? Audio setting. Tes speaker, tes mic. Bisa dengar lebih baik? Nah, ya ini dengar jelas. Oh, setting Zoom-nya, bukan setting komputernya ya, setting Zoom-nya. Oke. Oke, balik lagi ya. Kita lihat lagi. Oke ya, jadi di sini contohnya di sini non-interacting tank itu contoh interacting tanknya adalah dia menghubungkan tank 1 dengan tank 2 itu di bawah, paling bawah ya. Tetapi soal tidak harus selalu paling bawah ya. Soal tidak harus selalu paling bawah. Jadi bisa miring, bisa turun ya, karena di kehidupan sesungguhnya di pabrik memang tidak selalu satu level gitu ya, sehingga tekanan juga belum tentu sama ya. Jadi efeknya adalah titik nolnya yang berbeda nanti ya. Oke. Ini masih? No, yang dalam. No, dalam kamarnya. Ya. Nah, karena dia terhubung, maka karena dia terhubung di sini, ya. Jadi kan ada aliran dari tangki 1 masuk ke tangki kedua. Ya. Nah, aliran dari tangki 1 masuk ke tangki kedua, ya, efeknya di Q1 ini, ya. Efeknya di Q1 ini. Jadi Q1 ini mengalami tekanan dari tangki 1 dan mengalami dari tangki kedua, ya. Sehingga Q1 ini dipengaruhi oleh ketinggian H1 dan H2. Ya, H1 dan H2. Ini ya. Jadi bedanya tadi ya, ini sama seperti yang tadi. Bisa dengar ya? Jelas kok. Oke. Ini sama seperti yang tadi. Ini juga sama seperti yang tadi, ya. Nah, cuman aliran keluarnya tadi kan cuman H per R, H1 per R. Nah, sekarang H1 min H2 per R. H1 min H2 per R, ya. Jadi kalian mesti ngelogika ya. Kalau misalnya nggak lurus, misalnya dia ada naik gitu ya,
Jadi H2-nya dihitung titik nolnya bukan di dasar ya. Titik nolnya adalah di tempat sambungannya di mana pipanya masuk ke tangki ya. Nah, ini ya fase steady state-nya. Ini dikurangkan, kedua ini dikurangkan, jadi rumusnya ini. Kemudian dilepaskan. Ini bisa dihilangin nggak sih? Nah, bisa ya. Nah, gini ya. Ini ya hasil Laplace-nya ya. Nah, ini dikurangkan hasilnya ini. Nah, kemudian dilepaskan. Hasilnya ini ya. Ini ya, hasilnya ini ya. Nah, saya ingatkan sekali lagi ya bahwa H besar, H besar, Q besar itu adalah Q min Q steady state. H min H steady state. Jadi bukan hasil akhir ya. Ya, kalau ditanya hasil akhirnya, maka setelah ketemu inverse-nya, kalian harus masukkan rumus bahwa seperti tadi ya, H Nah, itu aku nggak ngerti sih, maksudnya kan Q itu kan Q0 kurangin Q steady state ya, Q besar kan soalnya tadi ya kan. ya, Kalau gambarannya untuk unit apa ya, unit step change dalam Q itu gimana ya? Kalau di tangki itu kejadiannya gimana? Kayak ditambahin air yang mendadak itu kah atau gimana? alirannya dibesarin. Jadi Oh, misalnya aliran pertama kali 10, nah, berarti steady state kan alirannya 10. iya. Nah, mulai T sama dengan 0, alirannya jadi 11. Itu step. Oh, tapi 11 terus ya, habis itu ya. Maksudnya Ya, 11 kalau terus. impuls tuh cuman sebentar terus hilang gitu. Nah, kalau impuls, misalnya tak guyur air 2000 liter. Nah, pada saatnya sama dengan 0, 2000 liter. Ya, itu impuls tuh. Berarti pada saatnya sama dengan 0, air 2000 liter masuk. Brur. Nah, itu impuls. Oh, ya. Oke, thank you kok. Nah, bisa juga digabung loh. Jadi misalnya 10 jadi 11. Terus kemudian ketika T sama dengan 4 menit, langsung dikasih tambahan 10 liter. Itu bisa.
Ya gimana bikin seru aja kan. Supaya seru kan. Ngitungnya nggak seru tapi habis itu kok. Ya pokoknya ada waktunya kan nggak apa-apa. Oke, kita lanjutin yang tadi ya. Kita lanjutin tadi. Tadi tuh, oke. Oke, kita lanjutin ini ya. Nah, sekarang pada tangki kedua. Apa bedanya pada tangki kedua? Kira-kira apa bedanya tangki kedua? Dibandingin sama yang non-interacting? Tangki kedua. Apa bedanya sama non-interacting tangki kedua? Tangki kedua dibandingin sama interacting dan non-interacting. Sekarang kan kita belajar interacting ya. Tangki kedua tidak ada bedanya. Ya kan? Semua sama kan ini? Ya, Iya, semua sama ya. Jadi kalau pada waktu non-interacting, tangki kedua juga sama seperti ini rumusnya ya. Di interacting, tangki kedua juga sama. Jadi interacting maupun non-interacting, tangki kedua rumusnya sama. Gitu ya. Nah, dari 4 persamaan, jadi kita berhasil mengumpulkan 4 persamaan ya. Apa aja 4 persamaannya? Dari tangki pertama, persamaannya adalah ini, ya. Ini ya. Ini ya persamaannya. Dari tangki pertama, persamaannya ini 1, 2. Nah, pada tangki kedua, persamaannya ini ya, persamaannya 3, 4. Ya. Nah, 4 persamaan ini kita gabungkan, substitusi eliminasi. Ini ya hasilnya. Ini hasilnya. Nah, ini ya hasilnya ya. Adakah dari kalian yang mencoba untuk mensubstitusi eliminasi 4 persamaan itu? Nggak ada? Coba kok. Ada yang mencoba? Nyobanya sambil nyontek-nyontek gitu sih kok. Oke, tapi bisa. Iya, bisa. Oke. Oke, dicoba ya buat latihan biar matematikanya lancar ya. Kalau yang nggak nemu nanti bisa belajar bareng sama saya ya. Oke. Nah, ini sudah selesai kita UTS sampai bab 7. Dan kita skip bab 8 ya, karena bab 8 ini nggak kepake. Cuman istilah-istilahnya dari bab 8 itu kita pakai. Tapi nanti setelah UAS ya. Jadi bab 8 ini ada istilahnya seperti overshoot,
decay ratio, rise time. Nah, itu kita pakai. Itu nanti kita akan pakai karena di closed system. Jadi sekarang ini kita open system ya. Yang kita pelajarin sebelum mutasi ini adalah open system. Maksudnya kita hanya belajar prosesnya saja. Kalau masuk, akibatnya keluarnya gimana. Kalau gangguannya begini, akibatnya di sistem bagaimana, gitu ya. Tetapi kita belum mempelajari kalau masuk gangguan segini, di sistem bagaimana, terus memperbaikinya seperti apa, sehingga sistemnya bakal muter dan hasil akhirnya seperti ini. Nah, itu namanya closed system ya. Itu kita belajar setelah UTS. Nah, jadi sebelum UTS ini saya cuman bahan sampai bab 7, nggak susah. Selama ini sih nggak sampai 25% yang nggak lulus, gitu ya. Nggak perlu grade nilai gitu. Jadi maksudnya nggak perlu grading, nggak perlu tambahin gitu. Memang nggak sampai 25% yang nggak lulus gitu ya. Ini lulusnya minimal apa? C kan ya? Lupa. Hah? Lupa. Kalau nggak salah sih C ya. Kalau AKK yang minimal D ya. Semua matkul C nggak sih kok? Apa? Semua matkul udah minimumnya C. Oh iya, kurikulum baru deh kok. Kurikulum baru semua minimal C. Setauku gitu. Ya jaga-jaga C aja lah. C itu berapa sih? C itu 56. 65. Gak inget. 60 ke bawah harusnya. Ya. 60 ke bawah tuh maksudnya lebih besar dari 60. Enggak ada. Gak inget kok. Oke, aku nggak pernah nitelin ya, karena sekarang prinsipnya kan fix ya, nilai itu fix, tidak ada grading ya kan. Kalau dulu kita grading, jadi kalau banyak nilai yang bagus, otomatis A itu yang misalnya minimal 75 itu otomatis naik ya, minimal A-nya jadi berapa gitu kan, grading. Tapi kalau sekarang kan nggak pakai grading, jadi ditetapkan pokoknya di atas ini A, di atas ini AB kan gitu kan. Jadi aku rasa sekarang sih lebih enak. Ini yang duluan ya, minggu pertama ya, di Selasa ya. Iya. Kalian pelajarin latihan-latihannya ya, bab 6, bab 7 kalian pelajarin latihan. Saya ngambil soal pasti dari situ-situ aja. Males ya, bikin soal baru ya. Jadi kebanyakan paling soal bab 5, 6, 7 lah. Latihan bab 5, bab 6, bab 7. Latihan-latihan di situ, tapi bukan contoh soal ya, latihan soal ya. Bab 5, bab 6, bab 7. Kalian bisa ngerjain contoh soalnya tuh ya sudah pasti bisa lah. Itu ya, open system ini enggak terlalu susah dan problemnya ya cuma itu aja. Problem kita cuma 3 ya, problem kita. Temperatur kontrol, liquid level, sama mixing proses. Ya. 3 ya problem kita ya. Temperatur kontrol, liquid level, mixing proses. Nah, bab 7 ini interacting-nya itu semua membahas soal liquid level. Bisa juga saya buat interacting-nya mixing. Ya, bisa juga interacting saya buat mixing proses. Itu bisa di-combine. Ya, tetapi temperatur tidak bisa di-combine dengan liquid level ataupun mixing proses. Ya, temperatur nggak bisa digabung. Karena dia nggak ngomongin
nggak ngomongin Q, nggak ngomongin aliran, dia ngomongin neraca panas. Ya, tapi kalau liquid level sama mixing bisa digabung. Kenapa? Karena sama-sama pakai neraca massa. Ya, neraca massa dan neraca panas saling mendukung tetapi tidak pernah bisa digabung. Harus dikerjakan sendiri-sendiri ya. Iya kan prinsipnya teknik kimia? Oke. Saya rasa dapur nggak terlalu susah ya. Nggak terlalu susah. Kalau ada yang mau belajar sampai kita akan belajar sampai bab 14 yang setelah UTS ya, buat OAS-nya kita belajar sampai bab 14. Bisa bisa dipelajarin dulu, baca-baca gitu ya. Setahu saya sih teknik kimia ini orangnya suka-suka baca ya. Suka baca. Oke, Kok mau tanya kok. ya, good. Soalnya berapa kok? Ini ancer-ancer aja. Soalnya berapa? Soal cuma 2. Oh, waduh. Salah satu gocap dong. 60-40 sih. Oh ya, oke. Thank you kok. Yo. Soal cuma 2 dan bukan transformasi Laplace ya. Jadi soalnya pasti problem. Jadi kalian latihan aja pokoknya bab 6, 7 dan aku rasa kalau kalian download di internet tuh ada kok yang punya jawaban-jawaban, cuman hati-hati ya sama jawaban-jawaban yang ada di internet itu karena satu, notasinya bisa berbeda. Yang kedua, cara penurunannya dia belum tentu benar ya. Saya sudah pernah lihat beberapa jawaban itu hasil akhirnya benar, tapi penurunannya nggak sama. Entah itu salah ketik atau apa. Tapi kalau kalian nyontoh itu kelihatan banget kok. Kelihatan banget kalau nyontoh jawaban yang ada di internet itu, sekalian contoh, itu kelihatan banget. Karena kesalahannya kalian ikutin. Gitu. Tapi untuk belajar, silakan. Ada beberapa yang sudah share jawaban-jawaban di internet ya. Jawaban dari buku O'Connor ini. Jadi lebih aman ya, pokoknya kalian coba sendiri lah. Untuk referensi cari jawaban, share jawaban di internet, nggak ada masalah ya. Tapi kalian harus benarkan sendiri, buktikan sendiri bahwa itu betul, jalannya betul atau tidak gitu ya. Ada yang mau tanya lagi? Oh ya kok, ini UTS-nya on cam gitu tau ya? Apa enggak tau? UTS-nya sama seperti Sistemnya ya apa? kuis saja. Sama seperti kuis. Dan Oke kok, thank you. kuis saya masih bisa kasih kelonggaran ya. Kalian terlambat kirim, kalian apa masih bisa kasih ya. Tapi kalau UTS saya tidak bisa kasih. Kenapa? Karena harus sekarang itu semua harus dibuktikan di PAJ. Ya. Jadi kalau misalnya kalian kena penalti karena terlambat kirim, terus kemudian karena pokoknya submit-nya tidak benar gitu ya. Bukan saya. Ya. PAJ yang jalanin soalnya. Semua diawasin kalau ujiannya ini soalnya. Itu memang baru mulai semester ini, semua diawasin. Bahkan kalau ujian ini sekarang kita bikin soal, kita ngasih soal plus jawaban ke PAJ. Ya, jadi sangat-sangat perhatikan petunjuknya sebelum jam berapa harus diserahkan. Lebih baik kalian salah 1-2 poin tapi ngumpulkan daripada benar semua tapi terlambat. Gitu ya. Karena penilaiannya kalau kelonggaran 15 menit sudah sangat-sangat cukup lah untuk kalian stop terus kemudian mengumpulkan gitu ya.
scan, terus kemudian sama saya minta tolong jangan difoto ya, tolong di scan. Kalau difoto itu sangat tidak jelas dan banyak yang di luar garis. Michael Noah lagi apa ini ya? Kok bisa kayak gitu ya videonya? Ya? Feedback ke Oke. Anyway, pokoknya semua tidak bermaksud untuk membuat stres ya. Cuma kita saling bantu aja gimana cara supaya sama-sama lebih gampang gitu ya. Jadi jangan stres pokoknya. Cuman yang sudah tahu kalau misalnya di daerahnya dia apa namanya? Bandwidth ya. Bandwidth-nya enggak ini kemungkinan gagal banyak apa macam. Ya kirimnya emailnya jangan mepet-mepet gitu kan. Jadi kan kalian bisa ngeliat kan. Ya kan di email going out itu sudah keluar atau belum gitu ya. Nah, jadi kalau sudah keluar ya sudah pasti dia terkirim. Ya, yang penting kalian bisa buktikan bahwa kalian terkirim. Kalau misalnya saya tidak terima, saya bisa tanya, loh, kamu kirim jam berapa? Ini loh saya udah kirim Pak. Nah, ya. Terus human error ya tolong ditiadakan. Pastikan kalian mengirim itu ada lampirannya. Jangan mengirim ke susu tidak ada lampirannya ya. Itu saya jadinya speechless. Ya, itu jadinya speechless ya. Soal tidak perlu di print ya, kumpulkan jawabannya saja ya. Soal tidak perlu di print, kumpulkan jawaban saja. Setiap lembar diberi nama dan NRP, nama file hanya NRP. Nama file hanya NRP. Ya. Email tanpa subjek pun tidak ada masalah. Ya. Email ya, subjek email tanpa subjek pun tidak ada masalah. Kalian kasih subjek pun tidak ada masalah. Kenapa? Karena searchingnya based on sender. Searchingnya based on pengirim. Bukan searching based on subject email. Ngerti ya? Jadi selama kalian ngirim harus dari email kalian sendiri ya. Jangan email dari emailnya pacar, email dari emailnya teman, minta tolong di emailkan. Ya, jangan ya. Karena searchingnya dia jawaban itu dari alamat email kalian. Jadi subjek email tidak diperlukan. Yang diperlukan lampirannya harus betul ya. Nama file, subjek file harus NRP saja. Setiap lembar jawaban yang di-scan harus ada nama dan NRP. Setiap lembar. Kenapa? Karena ketika di-print, kan nge-printnya semua tuh, semua file, print, thread. Nah, kalau ada yang lembaran nggak ada namanya, nggak ada NRP-nya, kan cocok-cocokan. Ini kira-kira siapa yang apa yang ngirim file ini gitu ya. Siapa yang kirim halaman ini gitu kan. Nah, itu sulit gitu ya. Jadi setiap lembar dikasih nama dan NRP, di-scan, jadiin jadi satu file, filenya namanya hanya NRP saja. Perhatikan waktu pengumpulan, pastikan email kalian itu ada lampirannya. Lampirannya jangan lupa di-attach ya. Dari kuis kemarin, oke lah, apa namanya, Goaya itu apa maksudnya? Kan tadi aku ngomong searchingnya based on email. Emailnya itu kalau aku nggak pakai Goaya bisa kan? Itu loh Google yang dibuatin Ubaya itu loh. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Terus nyari ya apa nek?
based on email kan takutnya orang-orang namanya aneh-aneh gitu. Nah, ini berdasarkan namamu. Oh ya, oke. Misal ya, kamu punya nama Feren Aurin. Kamu mau kasih nama apapun, aku search Feren Aurin. Keluar alamat emailmu itu. Namamu diketik situ. Namanya, alamat emailmu apa saja. Keluar based on nama. Nggak percaya, cobaan. Oh iya, berarti nggak tergantung address-nya apa tuh. Yang penting memiliki. Nggak tergantung address-nya. Nggak tergantung address-nya. Cuman itu harus benar-benar punya kamu kan. Pertama kali kamu bikin email itu kan keluar loh. Kamu harus mengisi nama lengkapmu kan. Oke, kok, thank you. Oke, jelas ya. Kalau ada yang mau tanyain soal Dapro, bisa WhatsApp, telepon boleh, video call juga boleh ya. Kapan hari ada yang video call ya. Oke, nggak apa-apa, seru juga. Silakan aja. Pokok ada waktu gitu ya. Saya usahakan untuk bisa lah. Gitu ya. Cuman itu bukan soal nggak ada waktu, sombong, sibuk nggak juga. Karena kamu benar-benar sibuk. Jadi aku punya anak kecil, kerja juga gitu ya. Jadi ya itulah. Makanya butuh bantuan lah supaya lebih gampang gitu ya. Oke, thank you ya. Thank you, Good luck Ko. ya. Selamat belajar ya. Thank Thank you, Ko. you. Makasih, Ko. Yoi.